Nah, saya tunjukkan sekarang gimana Habakuk memancing imannya. Habakuk bisa memelihara imannya. Imannya itu seperti benteng yang kokoh, tidak bisa rubuh. Gimana dia bisa pelihara, ini seninya. Ayat 3 sekali lagi. Allah datang dari negeri Teman. Mana itu? Dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Teman dan Paran adalah daerah Gunung Sinai, tempat Musa memperoleh 10 perintah Allah. Remember, ingat? Dan perintah Allah tersebut sebelum disebut yang nomor 1, ada perkataan begini. Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan dan mengeluarkanmu dari tanah perbudakan yakni Mesir. Itu menjadi encouragement buat Habakuk. Menjadi kekuatan dalam batinnya. Kalau Tuhan dulu pernah mengeluarkan bangsa Israel di zaman Musa dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan pasti nanti setelah 70 tahun ini akan bisa mengeluarkan kami dari Babilonia. Akulah Tuhan yang membebaskan umatku. Dia belum lihat di depan, dia ingatkan Tuhan apa yang Tuhan lakukan di belakang. Dia tidak kepahitan kalau sekarang belum dikabulkan. Dia hanya bergantung pada pewahyuan lama, jikalau pewahyuan baru tidak kelihatan. Dia berkata, Tuhan, Engkaulah Allah kami di negeri Teman, di pegunungan Paran, di Sinai itu, Engkau bekerja. Dan kau berkata, Engkaulah Allah yang membebaskan umatmu. I still believe in you and I shall wait in faith until that happens again. Until that will happen again. Sampai itu terjadi lagi, aku akan menunggu dalam iman. Di menaraku, di tempat pengintaianku, aku akan menantikan. Ayat 4, saya ajak kita nostalgia ya. Habakuk nostalgik, ini lagi nostalgia ini. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Hayo apa? Dan disitulah terselubung kekuatannya. Tiang api, tiang awan. Engkau Allah yang beserta di padang gurun, padang belantara. Mereka semuanya keliling-keliling 40 tahun. Kami siap keliling dengan engkau puluhan tahun juga. Engkau yang memberi manah, memberi burung puyuh. Engkau tidak meninggalkan aku. Ada kilauan seperti cahaya. Sinar cahaya dari sisinya. Dari situ terselubung kekuatannya. Tiang api, tiang awan. Sekalipun sekarang bukan dalam bentuk awan dan api. Tuhanku masih bersama denganku. Aku akan berjejak di atas kaki-kakiku seperti kaki rusa. Dan akan berada di dalam ketinggian-ketinggian bukit-bukit dan gunung-gunungku. Ayat 5, mendahulinya berjalan penyakit sampar. Dan demam mengikuti jejaknya. Jadi ingat 10 tulah kematian anak sulung di Mesir itu. Ketika Tuhan berjalan mendahulinya berjalan penyakit. Demam mengikuti. Saya bisa bayangkan anak-anak sulung di Mesir itu termasuk ternak-ternaknya kena demam semua. Mati meninggal dunia. Bangsa Israel diluputkan. Ia berdiri ayat 6, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Kira-kira bangsa mana yang terkejut melihat? Orang Israel muter-muter temboknya. Muter-muter di kotanya. Pada waktu mendengar sangkakala mereka semuanya terjaga. Dan seluruh bumi dibuat goyang karena tembok raksasa, bukan di China, di Yeriko itu runtuh. Habakuk mikirkan Yosua. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purbakala, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya yang berabad-abad. Kanaan bukan? Hebron tempat terakhir yang direbut oleh Kaleb itu. Bukankah tempat itu di pegunungan dengan kereta-kereta kudanya yang dari besi semua? Dia berkata, Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau Anda tidak bisa lihat jalan ke depan, sekali lagi saya ingatkan, mundur berapa langkah ke belakang. Bukan hidupmu, memorimu. Menoleh sedikit, hitung one by one, habiskan peluru, syukuri satu persatu. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan ayat 7. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Orang Kusyan itu apa? Itu zamannya Balak dan Bileam. Ya. Balak sewa Bileam nabi-nabian, sebentar nabi Tuhan, sebentar nabi setan. Karena dia mata duitan. Disuruh kutuki malah diberkati. Suruh kutuki malah diberkati 3 kali, gak bisa-bisa dia mengutuki bangsa Israel karena Tuhan berkati mereka. Siapa bisa kutuki yang Tuhan berkati? Keledai pun berbicara, tegur dia. Kain tenda tanah Midian, Gideon pun disebut di sini. Goyang itu tenda-tendanya. Gideon ketika lari ke situ kan mendengar Tuhan sudah mendahului bangsa Israel yang 300 saja soldiersnya. Melawan ratusan ribu orang Midian.
Gideon mendengarkan mimpi di antara prajurit itu. Mereka semua gentar, tanah kemah mereka itu gentar sama bangsa Israel. Wow, coba ya, saya ajak Anda nostalgia mikir gini aja, iman kan bangkit ya. Kalau sampai nggak bangkit, betul-betul hati kita mati keterlaluan. Saya setiap kali merenungkan pekerjaan Tuhan, di belakang aja hati saya membara. Ini yang mengisi kekosongan saya sehari-hari ketika saya mengalami pergumulan dan saya nggak tahu mau kemana. Atau ketika saya mengalami masalah di depan saya kelihatannya berat. Saya itu orangnya suka merenung, makanya ada ayat berkata seperti ini di Mazmur. Renungkan siang dan malam. Di Yosua juga ada. Apa yang kita renungkan dari firman? Salah satunya kemenangan. Apa yang Tuhan lakukan di masa lalu? Kami telah mendengar perbuatanmu ajaib di masa lalu. Saya nggak perlu sekarang iman-imani pompa-pompa untuk hadapi pergumulan di depan. Kalau saya perlu iman saya dipompa, saya nggak lihat masalah, problema, lalu saya pompa-pompa iman saya untuk melawan. Saya taruh dulu masalah itu, ditaruh di lemari mana di dalam doa saya maksudnya, secara rohani. Saya akan renungkan semua firman-firman tentang Gideon, tentang Yeftah. Saya akan renungkan tentang Abraham ketika dia sendirian melihat ke atas mandul, tidak bisa berbuat sesuatu. Tapi Tuhan berkata seperti bintang keturunan. Saya akan pikirkan tentang rasul-rasul di perjanjian baru. Saya akan pikirkan kemenangan Hizkiah dalam peperangan. Ketika dia disembuhkan, ditambahi umurnya. Saya akan pikirkan semuanya, tiba-tiba mata saya berapi-api, hati saya membara. Nah, saya sekarang tanya, di mana masalah tadi yang saya taruh di lemari itu? Saya keluarkan dari doa saya lagi, ayo saya hadapi. Saya nggak pompa iman saya. Saya cukup kasih renungan yang memberi makan pada jiwa saya. Lalu saya cari lagi di mana tadi masalah itu, kutaruh di mana tadi. Lost and found tersebut. Saya temukan, oh di situ lemari ini. Mari, saya bawa itu dalam doa dan berkata, Lord, you can do it again. Kau bisa melakukannya lagi. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip, gimana sih caranya merenungkan firman? Bagaimana memelihara imannya, iman Anda? Saya ditanya. Dan saya pernah sekali cerita kalau saya sama firman itu seperti sapi memamah biak. Sudah saya renungkan, sudah saya baca, nanti saya muntahkan secara rohani istilahnya untuk saya telan lagi. Muntahkan lagi sepanjang hari, begitu terus sepanjang bulan, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Seumur hidup saya. Belum sih, saya bertobat kan umur 18, sebelum itu saya nggak ngerti firman. Tapi setelah itu, itulah kehidupan saya, living in God's word. Saya nggak pernah minta iman, nggak pernah pompa-pompa. Makan aja jadi besar iman itu. Asal jangan makan gosip dan fitnah. Yang hoax-hoax gitu, nggak usah didengar. Yang negatif-negatif, hati-hati. Kalau Anda makanannya sehat, you are what you eat. Habakuk ini ajari kita gimana memamah firman Allah. Dan gimana mengembang biakkan iman di dalam hatinya. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Selah, ini bahasa lagu ya, sebenarnya ini jadi lagu juga nanti. Tapi seolah-olah setelah dia renungkan, dia kasih istirahat. Selah itu kan stop, pause. Dia mungkin mengheningkan, bukan mengheningkan cipta. Bukan kesedihan, tapi dia menghening sebentar dan berkata, coba saya resapi supaya turun dulu semua ini. Indahnya hidup dalam firman. The power of faith lies in what you eat spiritually. Kuasa imanmu terletak pada what you eat and how you eat it. Apa yang Anda makan. Bagaimana jiwamu makan, bagaimana rohmu makan, dan apa yang Anda makan. Setelah Anda makan, tunggu telan, ada selah dulu, di pause dulu. Dari satu ronde ke ronde berikutnya, hidup ini penuh dengan lingkaran Tuhan, bukan lingkaran setan. Dari satu firman kepada satu firman, dari rema kepada rema. Makanya itu saya bersyukur kepada Tuhan. Gereja kita kaya dengan rema-rema firman Allah. I don't give you shallow word. I give you deep word from the Holy Spirit. Tidak memberikan kepada Anda firman yang dangkal. Tapi memberimu firman yang dalam di mana ada banyak ikannya. Ada 153 tepatnya. Keluar dari sanubari Roh Kudus untuk jemaat kita. Camkan ini. Masukkan dalam hati.
Be a strong church, a spiritual church. Jadi gereja yang kuat, gereja yang rohani. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai, ayat 10, melihat engkau gunung-gunung gemetar. Air bah menderu, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panamu. Melayang laju karena kilauan tombakmu yang berkilat. Ayo, pasti kita tahu ayat 11 ini sudah curiga kan? Ini cerita apa? Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya. Sedangkan kilauan tombak terus berperang. Ingat itu? Musa ketika dalam peperangan bangsa Israel, Yosua berada di Gibeon dan di lembah Ayalon, matahari dan bulan berhenti pada tempatnya seharian. Wow, saya belajar dari Habakuk ini. Ini nabi, makanya kuat di masa-masa sendiri. Mungkinkah dia satu-satunya zaman itu? Gimana dia kuatkan dirinya sendiri? Dia bisa produksi oksigen iman di dalam dirinya lewat firman. Saya sedang mengekspos, membuka cara Habakuk dan juga yang saya tiru dalam kehidupan saya 28 tahun ini. Saya tunjukkan how to survive in faith. Gimana bertahan dalam iman. Saya tunjukkan perisai. Hari-hari ini kan anak-anak kecil suka, anak-anak besar juga sih, Avengers contohnya perisainya Captain America itu kan keren. Ada yang lebih keren dari itu namanya perisai iman. Ayat 12, dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi dalam murkamu. Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik. Dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Selah. Nafas dulu. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri. Kepada laskarnya yang mengamuk. Untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut. Timbunan air yang membuih. Saya nggak jelaskan satu persatu ya jemaat. Apa yang saya jelaskan tadi cukup untuk bisa merangsang sebuah imajinasi akan firman Allah yang selama ini Anda telah dengar. Keluarkan dari kotak memori Anda. Saya berdoa supaya Anda menjadi orang yang suka merenungkan janji-janji Allah. Ayat 16, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Kenapa ya? Apakah Habakuk kena demam? Kenapa dia gemetar hati, menggigil bibirnya ketika mendengar bunyi dan ketika mendengarkan Tuhan? Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Setahu saya Habakuk tadi mulai buku ini dengan kondisi dan keadaan tonasi yang panik. Panik, ragu, bimbang, goyang. Kok di sini dia jadi orang yang tenang ya? Namun dengan tenang, jangan hanya memperhatikan dia tenang untuk apa. Dia tenang tenang untuk menantikan hari kesusahan bagi musuh-musuh Tuhan. Musuh-musuh Israel maksudnya. Tapi yang penting di sini kan dia tenang. Tadinya kan dia panik sembarangan. Wah sudah nggak tahu, udah kalap sendiri dia. Bahkan dia juga nggak tahu dari mana harus berdoa. Tapi di ayat 16 ini kok dia jadi tenang ya. Jadi orang yang keep his cool. Bisa orang yang calm, keep calm. Kok bisa ya? Tapi ada sesuatu yang kontras kalau Anda lihat. Sebelumnya dikatakan aku gemetar di tempat aku berdiri. Menggigillah, yang gemetarlah. Dia gemetar di tempat dia berdiri, namun kemudian dia tenang. What is this? What is this? Apa ini? You know, knowing God brings trembling. And that trembling always precedes triumphing. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran itu selalu membawa suatu perasaan gemetar dulu. Kalau enggak gemetar, something is wrong with you. Kalau orang kenal Tuhan, enggak takut sama Tuhan, sesuatu yang salah. Kenal Tuhan itu salah satu emosi yang kedengarannya negatif. Tapi kalau dari Tuhan itu positif, adalah takut akan Allah. Kenal Tuhan itu pasti membuat kita takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itulah yang menghasilkan ketenangan. Anda tidak bisa ngerti damai sejahtera kalau nggak takut dulu sama Tuhan Yesus. Ketika kita takut sama Tuhan, kita jadi tenang karena kita nggak takut sama apa-apa lagi. Kalau orang sudah takut sama Tuhan, dia nggak takut hari esok. Kalau dia takut sama Allah, dia nggak takut sama manusia.
Dia tidak hidup dalam perbudakan rasa takut lagi. Karena yang dia takuti adalah Tuhan, bukan manusia yang bisa bunuh tubuh. Salah satu tanda orang kenal Tuhan, his life trembles before his God. Hidupnya gemetar di hadapan Tuhannya. Orang yang berkata mengaku kenal Tuhan, tapi kalau baca Alkitab ya asal-asalan atau dengar khotbah, ya kita juga nggak ada apa ya, nggak ada reference. Tidak ada suatu hormat, ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau, kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan engkau. You're awesome. Dan itu membawa triumph atau membawa kemenangan. Baru gemetaran menghasilkan damai sejahtera dan kemenangan. Iman kita mengerjakan fear dulu dan peace. That fear is called holy fear. Rasa takut itu namanya takut ilahi. Ayat 17, saya sudah mau selesai. Wow, cepat sekali sudah. Satu pasal hampir terliput semua. Sekalipun ini yang lagu tadi yang kami nyanyikan bersama-sama PAW. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. I will still be joyful and glad. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountains. Dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kembali ke ayat 17. Pohon ara tidak berbunga because of war and natural reasons. Karena untuk perkara-perkara yang sifatnya alami, mungkin gagal panen, atau juga karena perang, karena ini zaman peperangan, maka pohon ara tidak ada bunganya, mungkin dijarah. Kalau Anda pernah ke Israel, ada pohon ara itu, saya pernah sekali petik langsung dari pohonnya, saya tanya dulu tentunya ini pohon apa, saya makan, ya paling tidak bisa mengganjel perut ini sebelum nanti makan siang. Pohon ara itu makanan snacknya orang Israel. Itu sangat tradisional. Kayak orang Indonesia itu kerupuk gitu loh. Mana-mana di berbagai belahan bumi Indonesia selalu ada kerupuk ini, kerupuk itu, kerupuk ikan, kerupuk udang, modelnya putih, yang pipih, yang bundar-bundar. Ya. Pohon ara nggak ada. Israel hilang identitasnya. Kayak orang Indonesia nggak punya kerupuk. Pohon anggur tidak berbuah. Ya juga karena alasan yang sama, mungkin karena alami, gagal panen, atau mungkin karena perang tadi. Pohon anggur tidak berbuah berarti mereka tidak punya something to celebrate. Minuman anggur itu kan untuk perayaan, tidak ada lagi perayaan. Aduh, hidup seolah-olah sangat suram di zaman Habakuk ini. Pohon zaitun mengecewakan, pohon zaitun itu minyak, menghasilkan minyak. Minyaknya itu dipakai kayak orang, kalau untuk orang-orang di dunia barat itu seperti butter. Seperti mentega buat roti, karena kita nggak makan roti. Orang Indonesia lebih banyak karbo, seperti nasi. Ya kan, mungkin bagian tertentu mie. Jadi nggak terlalu relevan yang namanya mentega itu. Tapi bagi orang-orang barat, pagi siang malam selalu ada rotinya. Nggak ada mentega, itu kayak cilaka. Nggak ada butternya. Kalau kita mungkin nggak ada sambal. Ini menunjukkan kondisi saat itu. Semua sandang pangan papan berkurang atau tiada. Bagaimana caranya mereka bersukaria? Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan ladang itu biasanya vegetables, hal-hal yang sifatnya primer. Lalu kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Wagyu itu kan tambahan. Jadi coba lihat kondisi keadaan Israel dan Habakuk waktu dia hidup di zaman itu. Basic needs tidak ada, tidak ditemukan, atau bahan-bahan dasar. Atau full enjoyment juga nggak ada. Daging, kambing, ya kan, sapi, wagyu, steak, itu kan makanan-makanan lesat ekstraan. Itu juga nggak ada. Supermarket nggak punya barang, tisu pun tidak ditemukan, bayangkan. Saya mau tunjukkan kelabunya masa itu. Namun ayat 18, namun ini powerful. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tahukah Anda joy is never out of season? Mungkin ada musim durian, bahkan ada musim mangga.
Sukacita itu setiap musim adalah musimnya. Kita bisa bersukacita, karena sukacita tidak sama dengan happiness. Joy is not happiness. Joy is never out of season because we have Jesus. Karena kita punya Yesus, kita punya segalanya sekalipun segalanya nggak ada. Pepatah ini simpan di hati. When all is gone, God is never gone. When all is gone, Christ is not gone. Jikalau, apabila, kalau segala sesuatu tiada, Allahku masih ada. Jikalau segala sesuatu tiada lagi, Yesusku masih ada di sini. Itulah sebabnya sukacita tidak pernah kadaluarsa. Sukacita itu bukan buah musiman. Sukacita itu buah Roh Kudus kalau selama Roh Kudus tinggal di dalam tubuhmu. Kalau ada keselamatan dalam jiwamu, sukacita bukan hanya perlu. Sukacita itu hukumnya wajib, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditinggal, tidak bisa ditangguhkan. Sukacita Tuhan, kekuatan kita. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Lalu ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saya tunjukkan iman, kuasa iman di mana? Kuasa iman itu terletak pada ini. Iman kita memberi kita kuasa untuk satu. Catat itu di catatanmu. Mari jemaat, catat khotbah. Dikatakan di ayat ini, Allah Tuhan itulah kekuatanku, ayat 19. Iman memberi kita kuasa untuk tetap kuat dalam peperangan rohani. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Faith in Christ gives us the power to stay strong in our spiritual warfare. Iman memberi kita kuasa untuk tetap kuat dalam peperangan rohani. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Poin nomor 1 di ayat 19. Poin nomor 2, iman memberi kita kuasa untuk apa? Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Iman di dalam Kristus memberi kita kuasa untuk berlari di depan masalah kita. To run ahead of our problems. Poin nomor 2. Hanya iman yang bisa memberikan kepada kita kuasa untuk overbear. To long suffer, untuk bisa panjang sabar, untuk bisa kita punya ruang sedang diri sendiri bergumul, masih bisa mikirin orang lain. Masih bisa berdoa untuk orang lain. Kalau Anda lihat seseorang, selama dia manusia coba dicubit, kalau dia daging dan darah, dia pasti punya masalah. Tapi kalau dia bisa peduli untuk hidupmu, dia bisa mendoakan, dia bisa sungguh-sungguh sembahyang pada Tuhan, dia bisa mewakilimu, bisa berdiri di antara Tuhan dengan Anda, itu orang pasti beriman. Karena kalau nggak punya iman, nggak bisa gitu orang itu. Yang membuat saya juga hari ini bisa melayani Anda, kami bisa melayani Anda. It's because of our faith in Jesus. And our faith in you. Iman kita pada Yesus dan rasa percaya kami kepada Anda. Sekalian bahwa Anda pasti bertumbuh. Yang terakhir, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Berjejak di bukit-bukitku, kalau tadi membuat kaki kita seperti kaki rusa. Rusa itu adalah binatang yang punya enlarged heart, atau hatinya itu lebih gede, besar. Makanya dia kuat sekali staminanya. Tuhan membuat kita staminanya kuat, sehingga kita bisa berlari mendahului masalah kita, seperti Elia mendahului Ahab. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang ketiga, iman di dalam Kristus memberikan kita kuasa untuk mengembalikan apa yang selama ini hilang. Apa yang menjadi milik kita dalam janjinya. Faith in Christ gives us the power to restore what is ours in God's promises for our lives. Itu maksudnya berjejak di bukit-bukit kita. Bukit-bukit itu kan warisan. Bukit-bukit itu kan Kanaan, tanah perjanjian. Dia memberikan pada kita kuasa. Iman itu beri kita kekuatan untuk bisa mengembalikan, untuk merestorasi, untuk memulihkan apa yang menjadi milik kita dalam janji-janji Allah. Habakuk berkata, someday though, suatu hari nanti, kami bangsa Israel dalam jajahan 70 tahun ini, kami akan kembali ke satu bukit. Bukit Sion namanya Yerusalem, yang didirikan bait suci di sana. Dan berkata, kami akan berjejak di bukit kami. What is ours will still be ours. Apa yang menjadi milik kami, sekalipun tertunda, kami tulis dalam loh batu, supaya orang yang melihat sambil berlalu bisa ingat itu. Kami akan kembali ke Yerusalem. I'll be back, Jerusalem. Anda bisa berkata kepada apapun yang merupakan janji Allah dalam hidupmu. I'll be back. We'll be back. Kita akan kembali. Lalu terakhir sekali, untuk pemimpin biduan. Ternyata doa Nabi ini diserahkan ke WL. Anda lihat kalau di pemazmur ya, ketika suatu bangsa dalam pengasingan, ada satu pemazmur meratapi, dia berkata, telah kugantungkan
telah kugantungkan my harp. Harpaku telah kugantungkan. Dalam pengasingan, bagaimana aku bisa nyanyi di tepi sungai. Waktu aku dalam pembuangan. Di Mazmur bunyinya seperti itu dalam bahasa sehari-hari. Sekarang Habakuk serahkan kepada seorang penggubah lagu, seorang WL zaman itu atau worship leader. Pemimpin pujian dia berkata, turunkan harpamu. Sekalipun masih puluhan tahun ke depan, tulis doaku ini akan menjadi lagu. Sebab suatu hari kita semua akan nyanyi lagi. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Ini yang saya sebut iman itu. Bisa terasa iman seseorang ketika dia memuji. Makanya Paulus dan Silas goncang itu penjara ketika mereka memuji Tuhan tengah malam. Makanya kalau nyanyi jangan sembarang nyanyi. Kalau kita nyanyi dalam gereja atau saat teduh sendiri. When you sing your heart out. You sing your faith out. Nyanyi itu kita nyanyi sampai hati kita keluar. Sampai iman kita keluar. Karena iman itu jodohnya dengan kuasa pujian. Dia bertahta di atas pujian umatnya. Serahkan, Nabi serahkan ke WL. Saya bisa bayangkan. Dia panggil seorang worship leader gak tahu siapa. Untuk dikasih melodi dia berkata, ini kata-katanya. Liriknya sudah aku buat, ini doaku. Ini nubuatanku. Ini, ambil. Turn it into a song. Jadikan itu lagu. Ambil kecapi itu dari tembok itu, jangan digantung di situ. Mulai nyanyi, mulai gubah lagu itu. Nanti anytime, album itu akan berguna ketika Tuhan memulihkan umatnya. Seperti orang bermimpi yang menabur dengan mencucur air mata akan menuai dengan sorak-sorai. I want to see Jesus face to face.